Ini adalah video part 2 kelanjutan dari perjalanan sang pengembara menggunakan kereta api Serayu, di mana video part 1 dapat sobat pengembara tonton di link di deskripsi ya. Seperti apa perjalanan menggunakan kereta api Serayu? Tetap ikuti terus jejak sang pengembara. Tepat pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, kereta api Serayu berangkat dari stasiun Kroya, melanjutkan perjalanannya kembali menuju stasiun tujuan akhir Pasar Senen. Kereta perlahan mulai bergerak, roda besi berderit pelan di atas rel yang berkilau diterpa cahaya pagi. Stasiun Kroya yang semula riuh oleh salam perpisahan dan langkah tergesa, kini mulai kembali tenang. Deru mesin kian menjauh, menyisakan hanya bayang-bayang gerbong yang mengular panjang, menembus hamparan sawah dan bukit di kejauhan. Pukul 9.22 perjalanan kereta api Serayu berangkat meninggalkan stasiun Banjar. Perjalanan dilanjutkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perlahan, roda besi mulai bergerak meninggalkan peron. Kereta api pun beranjak meninggalkan stasiun Banjar, membawa serta cerita, harapan, dan tujuan para penumpangnya. Derak rel dan gemuruh mesin menjadi irama khas yang mengiringi perjalanan ini. Perjalanan pun terus berlanjut, menembus waktu dan jarak menuju stasiun-stasiun berikutnya. Perjalanan kereta api Serayu saat ini berhenti di stasiun Bojong. Waktu menunjukkan pukul 9.36. Kereta api Serayu akan menunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari Bandung tujuan Solo Balapan. Kereta api Serayu akan diberangkatkan kembali setelah kereta api Lodaya melintas langsung. Suara roda besi bergemuruh mengiringi laju kereta yang perlahan memasuki kawasan bersejarah. Di hadapan terbentang jembatan Cirahong, sebuah mahakarya peninggalan zaman kolonial yang masih kokoh menjembatani dua tebing sungai Citanduy. Kereta pun mulai menampaki rel baja yang membentang di atas jembatan ini. Di bawahnya, sungai Citanduy mengalir tenang, memantulkan bayangan rangka besi yang berjajar simetris. Angin menerpa jendela, membawa aroma alam pedesaan yang khas. Sementara penumpang disuguhkan panorama hijau perbukitan Tasikmalaya di kejauhan. Dentuman roda besi bersahutan dengan gema dari struktur jembatan, menciptakan irama yang khas, seolah menceritakan kisah panjang dari masa ke masa. Dalam sekejap, kereta pun melintas jembatan legendaris ini. Waktu menunjukkan pukul 10.10. Perjalanan kereta api Serayu berhenti di stasiun Manonjaya. Kereta api Serayu di sini menunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Kereta api Serayu akan diberangkatkan kembali setelah kereta api Argo Wilis melintas langsung. Posisi saat ini perjalanan kereta api Serayu tiba di stasiun Leles. Nampak di jalur sebelah kereta api Pasundan sudah menunggu bersilang. Tepat pukul 12.16, kereta api Serayu berangkat meninggalkan stasiun Leles, menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Siang yang cerah di stasiun Leles pecah oleh suara peluit panjang dari lokomotif kereta. Perlahan namun pasti, rangkaian kereta api Serayu mulai bergerak meninggalkan peron, meninggalkan juga kereta api Pasundan yang saling bertemu. Kereta Serayu pun melaju menatap, menyusuri rute legendarisnya, menyatukan kota-kota kecil dan ibu kota, membawa cerita dari setiap stasiun yang dilaluinya.
Dari balik jendela, hamparan sawah membentang luas, dibingkai oleh latar megah Gunung Guntur dan pegunungan Garut yang berselimut kabut tipis. Udara sejuk pedesaan masih terasa menyelinap melalui celah-celah jendela, membawa aroma tanah basah dan daun yang masih segar. Kereta mulai menanjak perlahan, mengikuti jalur rel yang berkelok dan menantang, ciri khas lintasan pegunungan di wilayah Periangan Timur. Di sisi rel, rumah-rumah warga dan perkebunan menjadi saksi bisu perjalanan yang terus bergulir. Dengan mantap, kereta api Serayu melaju menuju Kedungora, melintasi keindahan alam Garut yang tak pernah gagal menyuguhkan pesona bagi setiap penumpangnya. Setiap detik di perjalanan ini adalah potongan kisah yang menyatu antara kereta, alam, dan waktu. Kereta api Serayu terus melaju menyusuri rel yang berliku di tengah keindahan alam Periangan Timur. Memasuki wilayah Kedungora, suasana berubah menjadi semakin asri dan menenangkan. Di sisi jendela, mata penumpang disuguhi pemandangan hamparan sawah luas dan barisan perbukitan hijau yang memanjakan mata. Rumah-rumah penduduk tampak berjajar rapi, khas pedesaan Jawa Barat yang damai. Sembari mengurangi kecepatan, kereta melintas jembatan dan jalan kecil yang akrab dengan kehidupan sehari-hari warga Kedungora. Saat ini waktu menunjukkan pukul 12:37. Kereta api Serayu saat ini berhenti di stasiun Nagreg. Di sini kereta api Serayu bersilang dengan kereta api Pangandaran dari Gambir tujuan Banjar. Kereta Pangandaran melintas langsung dari arah barat. Setelah kereta api Pangandaran melintas di stasiun Nagreg, kereta api Serayu akan diberangkatkan kembali dari stasiun Nagreg, melanjutkan perjalanannya menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kereta perlahan melintasi kawasan timur kota Bandung, dan dari balik jendela kemegahan sebuah bangunan mulai tampak menghiasi cakrawala. Itulah Masjid Raya Al-Jabar, masjid megah kebanggaan Jawa Barat, berdiri anggun di tengah hamparan danau buatan dan landscape kota yang terus berkembang. Kubah raksaksanya berkilau tertimpa sinar matahari, berpadu dengan lengkung arsitektur modern yang mencuri perhatian siapapun yang melihat. Waktu menunjukkan pukul 13:18 dan perjalanan kereta api Serayu tiba di stasiun Kiara Condong. Di stasiun Kiara Condong ini, kereta api Serayu juga bertemu kembarannya sesama kereta api Serayu dari arah Pasar Senen tujuan Purwokerto. Tujuan stasiun Purwokerto. Kami ucapkan selamat siang. Di jalur 6, kereta api Serayu tujuan Purwokerto diberangkatkan kembali, sementara kereta api Serayu yang sang pengembara naiki masih menunggu sinyal aman dari petugas pengatur perjalanan kereta. Kereta api Serayu diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen, tepat pukul 13:22 dari stasiun Kiara Condong.
informasi yang diinjil 4. Dari jalur 4 kereta api Serayu, tujuan stasiun Pasar Senen akan segera diberangkatkan. Dimohon kepada para petugas untuk memastikan semua pintu kereta telah tertutup. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero. Kereta api Serayu saat ini tiba di stasiun Bandung, tepat pukul sekitar setengah 2 siang. Di sini kereta api Serayu berhenti kurang lebih selama 22 menit. Karena perjalanan kali ini, kereta api Serayu mendapat titipan tambahan kereta pembangkit dan makan yang akan dikirim sampai Jakarta. Satu kereta yang akan dirangkai dilansir di posisi paling belakang rangkaian kereta api Serayu. Sehingga pada perjalanan dari stasiun Bandung hingga tujuan akhir, kereta api Serayu mendapat satu kereta titipan. Kereta api Serayu terus melaju stabil selepas meninggalkan stasiun Padalarang. Di sisi jendela, barisan perbukitan dan pemukiman khas pegunungan Jawa Barat menyambut pandangan. Berpadu dengan hamparan kebun dan sawah yang hijau menyegarkan. Suara roda besi yang bergesekan dengan rel berpadu dengan gemuruh mesin lokomotif, menciptakan simfoni khas perjalanan kereta api di jalur pegunungan. Petak Padalarang terkenal dengan lintasannya yang berkelok, berundak, dan berada di ketinggian, memberi sensasi perjalanan yang tidak hanya nyaman, tetapi juga penuh panorama. Di kejauhan, sesekali terlihat rel yang membelah perbukitan, menandakan wilayah yang menjadi simpul penting jalur kereta menuju Bandung dan Purwakarta. Udara terasa sejuk, bahkan dari balik kaca jendela, pertanda bahwa kereta tengah melintasi dataran tinggi. Perlahan, kereta api Serayu meninggalkan kawasan Padalarang. Di tengah sunyinya siang, kereta api Serayu perlahan melaju menembus kawasan pegunungan Bandung Barat. Sebuah lintasan yang tidak hanya indah, tapi juga syarat tantangan dan sejarah. Di sisi kanan dan kiri jendela, bentangan alam khas Parahyangan mulai terbuka lebar. Lembah-lembah dalam, bukit-bukit berundak, serta hamparan sawah yang tertata rapi, mengikuti lekuk tanah tinggi. Semuanya menjadi pemandangan yang memanjakan mata penumpang. Inilah salah satu jalur paling dramatis di jalur selatan. Kontur naik turun, tikungan tajam, hingga tanjakan legendaris. Masinis dituntut jeli menjaga kecepatan, memastikan kereta tetap stabil menapaki rel-rel tua yang meliuk mengikuti rimba dan jurang. Kereta pun sesekali melintas jembatan tinggi dan menembus terowongan pendek, sebuah warisan teknik masa kolonial yang masih kokoh menopang perjalanan dari masa ke masa. Di kejauhan, awan-awan bergelantungan rendah seolah menyentuh atap gerbong. Udara pun berubah dingin, segar, bertanda bahwa kita tengah berada di jantungnya dataran tinggi Periangan. Setiap detik di lintasan ini seakan membawa kita lebih dekat pada alam. Inilah Bandung Barat, tempat di mana rel besi bertemu dengan kenangan gunung, dan di mana kereta api Serayu menorehkan kisahnya dari barat ke timur Pulau Jawa.
Kereta api Serayu kini memasuki petak jalur menuju stasiun Cilame, sebuah titik yang tersembunyi di antara perbukitan dan lembah di wilayah Bandung Barat. Di sini suasana terasa berbeda, tak lagi ramai seperti kota, tapi tenang, sejuk, dan penuh nuansa pedesaan. Di sisi jendela, penumpang bisa menyaksikan hamparan kebun, pepohonan tinggi, dan sekali rumah-rumah warga yang berdiri menyendiri di lereng bukit. Jalur menuju Cilame dikenal sempit dan berkelok, mengikuti kontur tanah yang naik turun. Disinilah keahlian masinis diuji, menjaga ritme kereta agar tetap halus di antara tikungan dan tanjakan. Stasiun Cilame sendiri adalah stasiun kecil bersahaja, namun memiliki peran penting sebagai titik silang di jalur Bandung Cikampek. Bangunannya klasik, khas peninggalan zaman Belanda, berdiri tenang di tengah hijaunya landscape perbukitan. Meski hanya dilintasi tanpa berhenti, momen saat kereta api Serayu melewati petak ini selalu punya pesona tersendiri, seolah mengingatkan kita bahwa keindahan perjalanan itu bukan hanya pada tujuan, tapi juga pada detik yang kita lewati, termasuk di Cilame, sebuah stasiun sunyi yang menyimpan kisah panjang rel-rel tua Jawa Barat. Kereta api Serayu perlahan melaju menembus jantung pegunungan Bandung Barat. Di depan terbentang tantangan alam yang tak main-main, jalur naik turun bukit, dan jembatan-jembatan tinggi yang menghubungkan satu lereng ke lereng lainnya. Disinilah keindahan dan ketegangan menyatu. Rangkaian gerbong menanjak perlahan, menaklukkan kontur tanah yang bergelombang tajam. Suara mesin lokomotif menderu keras, memecah sunyi perbukitan. Dari balik jendela, jurang dalam dan hamparan hutan terbentang luas, menghadirkan pemandangan yang jarang ditemui di jalur kereta lain. Tak lama, kereta melintas salah satu jembatan besi menjulang di atas lembah. Struktur tua yang dibangun sejak zaman kolonial ini masih kokoh berdiri, menopang beban kereta yang terus melaju dari masa ke masa. Di bawahnya, aliran sungai kecil mengalir tenang, seolah mengiringi perjalanan ini dengan irama alam. Perlahan kereta mengurangi lereng, rem mulai aktif menjaga kestabilan, dan penumpang bisa merasakan sensasi seolah sedang meluncur di antara bukit-bukit. Inilah salah satu titik paling ikonik di lintas selatan, jalur yang tidak hanya menentang secara teknis, tapi juga menyuguhkan panorama luar biasa. Bandung Barat, sebuah wilayah di mana rel besi bersahabat dengan alam, dan kereta api Serayu adalah saksi hidup perjalanan tanpa henti di atasnya. Kereta api Serayu tujuan Pasar Senen kini perlahan menurunkan kecepatan, bersiap memasuki stasiun Sasak Saat. Disinilah di tengah sunyinya hutan dan perbukitan Bandung Barat, stasiun kecil ini berdiri tenang, menjadi salah satu titik ikonik jalur selatan yang selalu dinanti penumpang dan pencinta kereta. Perlahan suara roda besi mulai berkurang, berganti dengan gemuruh mesin yang meredup.
Udara terasa sejuk dan di balik jendela, pemandangan khas pegunungan mengiringi laju kereta yang mulai melambat. Sasak Saat bukan stasiun besar, tapi punya peran penting. Terletak tepat sebelum terowongan legendaris Sasak Saat. Stasiun ini kerap menjadi titik persilangan atau titik kendali sebelum kereta melanjutkan perjalanan menembus lorong panjang bersejarah. Kereta api Serayu pun melintasinya tanpa banyak suara, seolah memberi penghormatan pada keheningan dan sejarah yang menyelimuti kawasan ini. Tepat pukul 14:33, perjalanan kereta api Serayu tiba dan berhenti di stasiun Sasak Saat. Di sini kereta api Serayu akan menunggu bersilang dengan kereta api Ciremai dari Semarang Tawang tujuan Bandung. Kereta api Serayu akan diberangkatkan kembali selepas kereta api Ciremai melintas langsung di stasiun Sasak Saat. Setelah kereta api Ciremai melintas langsung, tepat pada waktunya, kereta api Serayu persiapan diberangkatkan kembali dari stasiun Sasak Saat menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Setelah beberapa saat berhenti di tengah sunyinya pegunungan, kini kereta api Serayu tujuan Pasar Senen diberangkatkan dari stasiun Sasak Saat. Nampak petugas PPKA stasiun Sasak Saat memberikan tanda ke arah kondektur, dan kondektur membunyikan peluit panjang ke arah masinis kereta. Suara seruling lokomotif kereta api Serayu yang panjang memecah keheningan, diikuti hentakan perlahan dari roda-roda baja yang kembali bergerak di atas rel tua yang membelah hutan dan lereng bukit. Stasiun Sasak Saat, stasiun kecil yang dikelilingi pepohonan lebat dan udara dingin khas perbukitan Bandung Barat, seolah menjadi tempat singgah yang hening, tenang, namun penuh cerita. Disinilah kereta bersiap menghadapi salah satu titik paling menantang di lintas selatan, terowongan Sasak Saat yang legendaris. Lokomotif pun mulai menambah tenaga, rangkaian gerbong berguncang lembut saat menapaki jalur menanjak. Perlahan meninggalkan peron sunyi Sasak Saat, melaju menuju lorong panjang bersejarah yang menanti di depan. Perjalanan masih panjang menuju ibu kota, tapi dari sini, dari tengah hutan dan bukit, kereta api Serayu kembali melanjutkan kisahnya, menghubungkan desa dan kota, waktu dan jarak, di atas dua rel yang tak pernah lelah menuntun langkah kereta api Serayu.
Kereta api Serayu terus melaju menyusuri rel-rel tua jalur selatan. Kini rangkaian panjang ini memasuki petak stasiun Maswati, sebuah stasiun kecil yang tersembunyi di tengah rimbunnya pepohonan dan lereng pegunungan Bandung Barat. Dari balik jendela, suasana begitu tenang. Pepohonan pinus berdiri tegak, hamparan hutan menghijau sejauh mata memandang, dan sesekali terlihat kabut tipis yang menggantung di atas rel, menambah kesan magis dari kawasan ini. Hingga tepat pukul 15:36, kereta api Serayu tiba dan berhenti di stasiun Purwakarta. Tapi Serayu akhirnya tiba di penghujung perjalanannya, stasiun Pasar Senen, Jakarta, di sore hari yang tamaram. Langit ibu kota mulai berubah warna. Cahaya jingga menyapu atap peron, membingkai kedatangan Serayu dengan nuansa yang hangat dan tenang. Deru mesin perlahan mereda, dan roda-roda baja pun berhenti, menandai akhir dari sebuah perjalanan lintas provinsi. Bagi sebagian penumpang, inilah awal dari cerita baru di Jakarta. Bagi yang lain, ini mungkin hanya persinggahan sementara sebelum melanjutkan langkah ke tempat yang dituju. Stasiun Pasar Senen berdiri ramai seperti biasa. Namun di tengah keramaian itu, kedatangan kereta api Serayu membawa nuansa berbeda. Nuansa perjalanan panjang dari pedesaan, pegunungan, dan lembah yang perlahan mengalir menuju jantung ibu kota. Inilah akhir perjalanan sang pengembara dengan kereta api Serayu.